Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah memberikan izin kepada kita untuk meneruskan pelajaran latihan membaca tulisan Arab atau harokatnya sedikit. Semoga pada kesempatan kali ini bisa kita mendapatkan manfaat yang banyak, meskipun bacaan kita yang akan baca pada kesempatan kali ini adalah sedikit. Baik, silakan perhatikan bacaannya. Qala al-muallifu rawahuma al-khatibu fil jami'i wa qala yajibu ala talibil hadisi an yatajannaba al-la'iba wal abasa wa tadula majalisi bisuhi wahiki wal qahqahati wa kasratit tanaduri wa idmanil muzahi wal iktsari minhu fa innama yustajazu minal muzahi biyasirihi wa nadirihi wa tarifihi. Alladhi yuhriju an haddil adabi wa tariqati al-ilmi. Fa amma muttasiluhu wa fahishuhu wa sahifuhu wa ma awghara minhu sudura wa jalaba syarra fa innahu madmumun. Wa kasratul muzahi wa dhahiki yada'u minal qadri wa yuzilul muru'ata. Ya, ini adalah bacaan yang akan kita pelajari. Sekarang kita perhatikan cara mengartikan arti perkataannya. Rawahuma, telah meriwayatkan keduanya al-khatibu, khatib ini nama orang, al-khatibu fil jami'i, dalam kitab al-jami'. Dan dia mengatakan yajibu, wajib, ala talibil hadisi, atas penuntut hadis, belajar hadis, an yatajannaba, untuk menghindari, menjauhi, al-la'iba, permainan atau bermain, wal abasa, dan perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia, wa tabadzula, dan buruk akhlak, fil majalisi, di majelis-majelis, bisuhfi, dengan melakukan ketidakwajaran, wadhahiki, dan tertawa, wal qahqahati, dan tertawa dengan terbahak-bahak, wa kasrati at-tanaduri,
dan banyak melucu, lelucon. Wa idmani al-muzahi, dan nyandu atau keseringan bercanda. Wal iksari minhu, dan memperbanyak dari candaan. Fa innama yustajazu, maka sesungguhnya atau maka bahwasannya, hanya saja, yustajazu dibolehkan, minal muzahi daripada candaan, biyasirihi dengan sedikitnya, wa nadirihi dan jarangnya, wa dharifihi sama jarangnya juga. Walladzi la yuhriju, dan yang tidak mengeluarkan, an haddil adabi, dari batasan adab, wa tariqati al-ilmi, dan cara ilmu, metode ilmu. Fa amma muttasiluhu, maka adapun yang terus menerus, wa fahishuhu, dan yang kotornya, yang kejinya, wa sahifuhu, dan ketidakwajarannya, wa ma awghara minhu sudura, dan apa saja yang mengundang kemarahan, menyalakan kemarahan, wa jalaba syarra, dan mendatangkan keburukan. Fa innahu madmumun, maka sungguh hal itu adalah tercela. Wa kasratul muzahi, dan banyaknya bercanda, wa dhahiki, dan tertawa, yada'u, akan menjatuhkan, minal qadri, dari harga diri, wa yuzilu, dan akan menghilangkan, melenyapkan, al-muru'ata, harga diri. Ini adalah bacaan yang kita baca sekarang. Sekarang kita perhatikan cara menerjemah tafsiriyahnya. Semoga bacaannya bisa dipahami harokat-harokatnya, kemudian arti perkataannya bisa dimengerti. Sekarang tiba saatnya masuk ke terjemah tafsiriyah sekaligus faedah daripada bacaan. Perhatikan, rawahuma al-Khatib fi al-Jami'i wa qala. Al-Khatib telah meriwayatkan keduanya di kitab Al-Jami', di kitab beliau yang dinamakan Al-Jami'. Huma ini kembali kepada mana? Kepada dua riwayat yang di atas. Kita lihat di atas. Nah, ini. Yang pertama, kanu yata'allamuna al-hadiyah kama yata'allamuna al-ilma. Ini adalah riwayat yang pertama. Adalah para sahabat, mereka mempelajari adab, mempelajari akhlak, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Riwayat yang kedua, hadisna wala tuhadisna wala hadis kepada kami, tapi sampaikan hadis kami dari seorang yang pemalas lagi pencela. Dua riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitabnya Al-Jami'. Sekarang kita teruskan. Jadi dari dua riwayat di atas, yang intinya adalah antara adab dengan ilmu harus berbarengan. Ketika satu hilang, maka
dia cacat. Apakah ilmunya yang hilang atau adabnya yang hilang? Kita teruskan. Waqala dan Al-Khatib ini mengatakan. Jadi dalam kitab Hilyatul Talibil Ilmi ini oleh Al-Alama Bakar bin Abdillah Abu Zaid, beliau menjelaskan terkait dengan berhias dengan indahnya ilmu. Terkait dengan ada penuntut ilmu, yaitu berhiasnya hendaknya seorang pencari ilmu untuk berhias dengan keindahan ilmu. Tentunya dengan adab, dengan mengamalkan. Kita perhatikan terjemahan tafsiriyahnya. Yajib ala talibil hadis, wajib, harus bagi pelajar hadis, bagi penuntut hadis, bagi pelajar Islam. Kapan di sini disebut hadis, maka dia Islam, ya. Karena Islam, Al-Quran tidaklah bisa dipahami oleh seseorang kecuali harus membuka keterangan-keterangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang hadis harus sejajar. Al-Quran tidak bisa dipahami tanpa al-hadis. Maka dan wajib bagi pelajar hadis, pelajar Islam, pelajar ilmu syar'i. Kenapa dikatakan ilmu syar'i? Karena ilmu apa saja dia tidak lepas daripada ya, hadis Nabi, daripada Al-Quran, ya. Kapan seseorang mempelajari ilmu syar'i, maka akan bersentuhan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib atas pelajar hadis apa, an yatajannaba, untuk menghindari, menjauhi. Apa yang dijauhi? Al-laiba, bermain. Jadi bermain-main hendaknya seorang mencari hadis untuk menghindari. Apalagi zaman sekarang, ya. Kalau orang yang bermain dengan katakanlah game online, maka apa? Biasanya akan sulit untuk mempelajari ilmu. Otaknya, pikirannya akan tersihir dengan game, akan nyandu dengan game, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya yang melalaikan, apakah yang online ataupun yang offline. Jadi hendaknya talibul ilmi menjauhi daripada bermain-main, permainan. Wal abas dan perbuatan yang sia-sia. Jadi hendaknya talibul ilmi semaksimal mungkin menghindari sia-sia perbuatan yang sia-sia. Nabi menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk keindahan Islamnya seseorang adalah dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, tidak bermanfaat. Jadi meninggalkan yang sia-sia, tinggalkan. Jadi tanda indahnya dan bagusnya Islam seseorang ketika seseorang mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat sia-sia. Kemudian wa tabadzula fil majalis. Tabadzul diartikan rendah akhlak, buruk adab, perbuatan tidak pantas. Jadi hendaknya seorang talibul ilmi senantiasa menghindari daripada buruk akhlaknya,
kurang adabnya, perbuatan yang tidak pantas, ya, itu untuk dihindari oleh talibul ilmi. Fil majalis, khususnya dalam majelis, khususnya dalam majelis. Kapan seseorang masuk ke majelis ilmu, masuk ke pengajian, masuk ke kelas, ya, untuk belajar ilmu syar'i, maka apa? Hendaknya perbuatan-perbuatan yang tidak wajar yang menunjukkan rendahnya akhlak, kurangnya adab ditinggalkan. Apa saja, ya, apa saja ya merupakan rendahnya akhlak ditinggalkan. Apalagi yang kadang terjadi saat pengajian, saat menghadiri kajian, itu ada yang membawa HP dan aksi dengan HP. Ya, ini sangat disayangkan. Ini adalah perbuatan yang apa menunjukkan rendahnya akhlak dia. Karena ilmu dan pembawaan, ya, si alim, ya, mereka berhak untuk dihormati. Jadi haknya mereka adalah dihormati. Termasuk penghormatan adalah ketika dimulai pengajian, HP disingkirkan. Seperti sekarang juga, ya, kita belajar online. Meskipun tidak saling melihat, maka termasuk daripada haknya ilmu untuk didengarkan, dipahami, ya. Ya, kita teruskan. Bisukhfi. Bisukhfi ini adalah rincian daripada hal-hal yang termasuk ketidakwajaran dalam majelis apa? Bisukhfi. Yaitu dengan cara perbuatan yang menunjukkan tidak bagus, ketololan, ya, kejahilan, atau omong kosong, ya, omongan yang tidak ada artinya, ya. Ini hendaknya ditinggalkan di dalam majelis. Hal-hal yang berbau memang tidak pantas dilakukan, tidak wajar, ya. Apalagi hanya omong kosong, hanya bualan, ya. Ini jangan sampai ada dalam majelis. Wadhahik, dan hendaknya apa? Meninggalkan termasuk yang kategori tabadzul, ketidakwajaran, buruk akhlak adalah ad-dahik, tertawa. Di dalam majelis tertawa, apalagi tertawa terbahak-bahak, apalagi tertawa yang menunjukkan dia menghinakan yang mengisi kajian, menertawakan. Ini adalah termasuk daripada rendahnya akhlak. Siapapun yang mengisi pengajian, siapapun yang menyampaikan ilmu, maka mereka adalah berhak untuk dihormati. Adapun kekurangan mereka, ketergelinciran lisan mereka, itu adalah hal yang wajar, karena mereka adalah manusia dan tidak maksum, dan mereka tetap berhak dihormati. Tidak bisa karena satu kesalahan, satu ketergelinciran, akhirnya menjadikan yang mengisi pengajian tidak dihormati, bahkan dilecehkan. Ini tidak dibenarkan. Ketika ada yang salah, ada yang keliru, maka adab daripada talibul ilmi, kalau mau memberikan masukan, datanglah ke rumahnya. Datanglah ke rumahnya, bertamulah ke rumahnya, dan sampaikan dengan cara yang baik, yang sopan. Kemudian teruskan wal kohati, dan tertawa terbahak-bahak. Tertawa biasa saja, ya, merupakan ketidakwajaran, merupakan adab yang kurang, akhlak yang rendah. Apalagi kohkoha. Kohkoha adalah tertawa yang terbahak-bahak, yang keras. Ini juga terlebih harus dihindarkan. Kemudian apa lagi? Wakas sarati at-tanadur,
dan banyaknya melucu, banyaknya lelucon, ya ingin diketawakan orang. Ya, ketika dalam majelis sudah tinggalkan melawak, melucu, ya, membuat lelucon, ini hendaknya ditinggalkan. Kemudian apa lagi? Wa itmanil muzahi, dan terus menerus nyandu bercanda. Karena ada orang yang di mana-mana canda terus. Di masjid bercanda, di majelis bercanda, di mana-mana bercanda. Nah, ini adalah merupakan tanda rendahnya akhlaknya, tanda kurangnya adabnya. Ini hendaknya ditinggalkan. Wal iktsari minhu, dan memperbanyak candaan. Jadi nyandu, bercanda, dan memperbanyak candaan hendaknya ditinggalkan oleh talibul hadis, talibul ilmi asy'ari. Kemudian fa inna ma yustajazu minal muzahi, hanya saja, hanya saja atau maka bahwasannya yang dibolehkan daripada candaan adalah biyasirihi, dengan yang sedikit saja. Jadi bercanda boleh silakan, tapi sedikit, ya, sedikit saja. Jangan berjam-jam dari awal sampai akhir pengajian bercanda terus, ya. Apalagi candaannya isinya adalah ejekan, umpatan, ya, adu domba dan yang lainnya. Wa nadirihi, dan jarang. Jadi bercanda boleh dengan cara sedikit saja, jarang atau sesekali, ya, tidak berkali-kali. Wa tarifihi, sama tarif dengan nadir sama dan jarang, ya, tidak sering. Jadi yang dibolehkan dalam hal bercanda adalah yang bersifat sesekali, jarang dilakukan, tidak terus menerus. Kemudian apa lagi? Walladzi la yuhriju an haddil adab, dan yang termasuk yang dibolehkan candaan adalah yang tidak mengeluarkan, ya, tidak mengeluarkan orang yang bercanda tadi daripada batasan adab. Jadi sekiranya tidak mengeluarkan daripada batasan adab, ya, batasan kesopanan, ya, maka candaan ini diperbolehkan. Fa'amma muttasiluhu, maka adapun yang terus menerus candaan, ya, maka adapun candaan yang terus menerus, wa fahishuhu, dan candaan yang bersifat keji, kotor, cabul, porno, ya, wa sahifuhu, dan ketidakwajaran, ketidaksopanan, ya, apa, wa ma awghara minhu sudur, dan apa saja yang, ya, membangkitkan dari hal tersebut, apa asudur, dada, maksudnya apa, dan apa saja yang bisa mengundang dari perbuatan atau perkataan apa yang diundang, asudur, hati, dada, maksudnya kemarahan. Jadi adapun yang candaan yang sifatnya terus menerus, kemudian kotor, keji, ketidakwajaran, tidak sopan, dan apa saja yang membangkitkan kemarahan orang lain dari candaan tersebut, wajalaba syarra, dan mendatangkan keburukan, maka apa? Fa innahu madmum, maka sungguh itu semuanya adalah tercela. Jadi itu semuanya adalah tercela. Wa kasratul muzahi, dan banyaknya bercanda, wa dhahiki, dan banyaknya tertawa, apa, yadau minal qadri, ini semuanya bisa merendahkan, bisa menjatuhkan dari harga diri, dari kewibawaan seseorang. Wa yuzilul muru'ata, dan akan menghilangkan, akan melenyapkan wibawa seseorang. Ya, ini adalah pembahasan yang sekarang kita bahas. Jadi intinya talibul hadis, talibul ilmi
Asy'ari hendaknya apa? Berpikir sebelum berbuat. Fakir qabla an ta'zima. Berpikir sebelum bertekad, sebelum berbuat. Jangan berbuat dan berpikir. Jadi adanya seorang thalibul ilmi ketika akan melakukan sesuatu berpikir apakah hal ini termasuk hal yang sopan, hal yang wajar, hal yang mulia. Kalau termasuk dilaksanakan. Tapi kalau seandainya sebelum berbuat ditimbang ini adalah perbuatan yang kotor, ini adalah perbuatan yang melewati batas, tidak wajar, merendahkan harga dirinya, maka hendaknya dia tinggalkan. Bercanda boleh, tertawa boleh, tapi hendaknya tidak mendatangkan kerusakan, keburukan, menyakitkan amarah orang, ya. Dan candaan yang sifatnya kadang-kadang, sesekali-sekali, tidak setiap saya bercanda terus. Ya ini adalah kaidah ya tafsiriyah ya atau terjemah tafsiriyah daripada bahasan yang sekarang kita bahas. Sekarang kita ambil satu saja tata bahasa untuk kita ingat dan catat ya, ingat dan catat. Kita lihat wa kasratul muzahi wad dahiki yad'u minal qadri. Ya sekarang belajar khobar ya, belajar khobar. Di sini ada susunan mubtada khobar. Kasratul muzah, kasrah adalah mubtada. Ya. Jadi kasratul muzah wa dhahik adalah mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya yad'u minal qadri. Jadi khabar di sini adalah apa? Dengan menggunakan jumlah fi'liyah. Jadi khabar mubtada ada macam-macam. Di antaranya khabar jumlah. Khabar jumlah. Adapun yang ini adalah khabar jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Maka kalau kita mau mengi'rab yad'u minal qadri wa yazilu al-muru'a, kita katakan wal jumlah al-fi'liyah min yad'u ila al-muru'a apa fi mahalli raf'in khabar mubtada, dalam kedudukan rafa sebagai khabar mubtada. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan peserta yang mau bertanya dari apa yang sudah kami sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Saudara Heru mau tanya? Saudari Kintoro, kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Ustadz, Ya. untuk jumlah fi'liyah maksudnya apa ya? Oh ya, jumlah fi'liyah. Jadi kalimat sempurna dalam bahasa Arab, terutama dalam tata bahasa nahwu, kalimat sempurna ada dua. Ada kalimat yang diawali dengan kata kerja, maka namanya kalimat jumlah fi'liyah. Fi'lun kata kerja. Dalam bahasa kita mungkin kalimat verbal. Kalimat verbal. Kalimat yang diawali dengan verb. Dengan kata kerja. Seperti ini. Yada'u minal qadri. Yada'u fi'il. Kata kerja. Artinya merendahkan, menjatuhkan, meletakkan. Ada lagi yang kedua. Kalimat yang diawali dengan kata benda. Dengan isim. Maka namanya al-jumlah al-ismiyah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kalimat, tidak ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Contohnya apa? Contohnya, umpamanya ana kawiyun, saya adalah kuat. Semua contoh di luar bacaan. Ana kawiyun, saya adalah kuat. Ana ini adalah isim. Maka kalimat ini namanya kalimat nominal atau kalimat jumlah ismiyah. Jelas? Ya Ustaz Kintoro? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Ada lagi yang lainnya?
Ada yang lain tanya Saat, dulu. Ya, saat kalau bakasatul muzahi ya, iya. itu sudah masuk kalimat yang lengkap Ustaz ya, sudah masuk kalimat apa? Lengkap ya, cukup ya maknanya gitu ya. Ya, jadi kalimat sempurnanya adalah dari kasroh sampai al-muru'ah. Ini baru kalimat sempurna. Oh, iya. Jadi kasratu sampai al-muru'ah adalah kalimat sempurna. Tapi kalau hanya kasratul muzahi titik, ini bukan kalimat, tapi susunan. Jadi dalam bahasa Arab namanya mudhof, mudhof ilaih. Kasrah disandarkan ke muzah. Banyaknya bercanda. Ini belum kalimat sempurna. Kenapa? Karena belum jelas. Banyaknya bercanda. Bayan apakah bagus, apakah jelek, apakah meningkatkan wibawa atau mencoreng muka atau yang lainnya. Jelas ya, Afwan Heru? Jelas. Alhamdulillah. Ada yang lain silakan. Ya, ada lagi yang tanya mungkin kalau yang atau saudara kalau ada yang silakan. Saran ya, jawaban silakan sampaikan terkait dengan sistem belajarnya. Ada? Ya mungkin dari Ahuna Ari ada yang mau sampaikan silakan. Tidak ada. Ya berarti kita cukup ya. Ya, Ya baiklah sampai di sini ya. Latihan belajar kita membaca kitab Arab tanpa harokat serta mengartikan berkata serta mengartikan secara tafsiriyah secara maksudnya ya. Sekaligus kita belajar sedikit daripada tata bahasa. Semoga latihan yang sederhana ini bisa diambil manfaatnya oleh kita semuanya, oleh para peserta yang hadir ataupun yang tidak hadir, dan semoga Allah mudahkan dalam mencerna pelajaran ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.